Max Readers. Sebelumnya kita pernah mencoba Ford Fiesta 1500cc tipe S yang baru. Jadi kalau misalnya mau lihat review yang lebih mendalam bisa lihat di sini. Nah, sekarang kita hanya membahas mesin dan akselerasi dari Ford Fiesta dengan mesin baru 1000cc EcoBoost. Sebetulnya mesin 1000cc EcoBoost ini adalah mesin utama dari Ford Fiesta secara global. Cuma untuk versi Indonesia, karena di pajaknya itu kan kalau ada induksi paksa atau turbo itu dia lebih tinggi. Makanya Ford sengaja memberikan mesin 1500cc yang merupakan modifikasi dari mesin 1500cc sebelumnya khusus untuk pasar Indonesia. Ini adalah salah satu bukti bahwa Ford telah menggarap pasar Indonesia dengan serius. Nah, mesin 1000cc ini bukan mesin 1000cc biasa. Karena kalau mesin 1000cc biasa itu kan kita pasti mikirnya 3 silinder 1000cc itu biasanya performanya kurang, terus bergetar, berisik, meskipun lebih hemat bahan bakar dibandingkan mesin 4 silinder. Tapi mesin Ford 1000cc 3 silinder ini justru tenaganya bisa mencapai 125 horsepower. Tidak hanya itu, torsinya juga 170 Nm dan 2 kali mendapatkan International Engine of the Year tahun 2012 dan 2013. Tapi bukan itu yang membuat saya terpukau. Karena mobil ini mendapatkan skor yang sangat tinggi di International Engine of the Year dengan nilai 479 poin. Sedangkan runner-up-nya yaitu 1400 TSI dari VW yang mendapatkan Engine of the Year 2 kali juga pada tahun 2009 dan 2010, itu skornya hanya 409. Jadi 2014 ini jika tidak ada mesin baru yang memiliki skor dengan sangat tinggi, tentunya ini pasti akan menjadi Engine of the Year tahun ini. Dan Top Gear pun yang biasanya sering ngatain mobil, dia bilang mesin ini adalah brilliantly brilliant. Jadi yuk kita langsung coba tes aja apakah sesuai ekspektasi dan sesuai penghargaan yang didapatkan internasional 2 tahun berturut-turut, meskipun di Indonesia tidak mendapatkan Engine of the Year. Ya, menurut sumber sebelah, Engine of the Year tahun ini adalah mesin 1 NZF-E yang sejak tahun 2002 tidak ada perubahan. Ya gitu deh, yuk kita coba. Aku mengagumimu diam-diam, diam-diam, aku mencintaimu diam-diam. Ya, dapat Anda lihat sendiri, mobil ini memiliki getaran yang sangat minim. Tadi waktu kita starter agak bergoyang sedikit, habis itu getarannya nyaris tidak ada. Jadi kita pegang pun ini rasanya sama seperti 4 silinder. Coba digas sedikit. Tidak ada getaran sama sekali. Dan suaranya sangat halus. Apalagi kalau kita sambil jalan, kalau kita dari luar, ketika turbonya kick in, itu suaranya tuh langsung ada cius gitu. Ini apa? Nah, inilah dia mesin 1000cc EcoBoost yang dari tadi kita bicarakan. Pertama, dia memiliki rahasia. Mengapa sih mobil ini getarannya bisa minim? Ini karena penggunaan flywheel yang tidak seimbang. Jadi dikasih pemberat. Jadi seolah-olah flywheelnya itu adalah piston keempat dari mobil ini. Dan tidak hanya itu, engine mountingnya juga sudah menggunakan hidrolik. Jadi jauh lebih bagus dan lebih awet. Dan kalau misalnya kita lihat lagi, ini dia turbonya sebesar ini. Jadi kenapa tenaganya gede? Karena turbonya besar juga. Dan akinya juga sudah besar, jadi nggak perlu repot-repot ganti aki lagi untuk beberapa tahun ke depan. Dan dia punya bentuk mesin sebetulnya agak kurang rapi karena nggak dikasih cover plastik. Meskipun dia upfrontnya sudah pakai cover plastik yang sangat rapi, lengkap dengan karet-karet di sini ya, rapi banget. Ini juga udah diberikan peredam di atas. Tapi kita berapa kali sih ngeliat mesin setahun? Ada hal-hal yang ditambahkan oleh Ford selain mesin di Ford 1000cc EcoBoost ini. Salah satunya ada pada ini body kit depan, body kit belakang yang tidak begitu kelihatan, meskipun side skirtnya justru malah nggak ada. Ini kan kelihatan banget dari samping ya, seharusnya ditambahkan. Dan kita juga mendapatkan paddle lamp, lalu ada illumination lamp pada interiornya. Tapi sayangnya kita tidak menemukan sesuatu yang bikin greget gitu. Dan untuk orang Indonesia yang membeli mobil dengan gengsi tentunya, biasanya kan dia pengen ada sesuatu ciri khas yang berbeda. Seperti Toyota ada TRD Sportivo, ada Honda Jazz RS yang lebih berbeda gitu. Harusnya ditambahin sesuatu yang berbeda pada mobil ini, tapi sayangnya enggak. Mungkin kalau misalnya Ford mau improve lagi, bisa diberikan velg yang lebih sporty atau body kit tipe ST sekalian dengan grill yang warna hitam, jadi kelihatannya lebih garang ya. Tapi kita juga mendapatkan
penanda EcoBoost, mulai dari stiker depannya, stiker samping. Enggak, itu bercanda, itu cuma ini mobil promo aja. Kita mendapatkan logo EcoBoost kecil pada bagian belakangnya. Ketika ku menemukan. Yuk kita coba performance mobil ini. Aku mencintaimu diam-diam. Aku mengagumimu diam-diam. Diam-diam. Aku mencintai. Untuk berakselerasi dengan mobil ini, kita nggak perlu nginjek pedal gas dalam-dalam, dan RPM-nya pun tidak harus mencapai angka 4000. Jadi RPM 2000 kita gas sedikit lebih kenceng, itu tarikannya sudah terasa. Tiba-tiba kita 100 km per jam aja. Makanya untuk menjadi seorang eco driving expert, eco driving expert. Nah, jadi untuk berkendara dengan ala eco driving di mobil ini, kita tidak perlu belajar lebih jauh, karena otomatis kita akan sering-sering lepas gas. Jadi kita gas sedikit, biasanya kan mobil kalau kita gas misalnya injakan 20%, 25%, itu kan dia akan steady ya di kecepatan yang sama. Kalau ini kita gas sedikit, dia kecepatan itu naiknya signifikan. Jadi otomatis kita harus gas, lepas, gas lagi, lepas, nggak perlu dipantengin. Dia kecepatannya naiknya ekstrim banget. Nah inilah dibilang sama jurnalis-jurnalis luar itu, EcoBoost itu sangat fun to drive karena tenaganya di putaran bawah itu sangat cepat sekali untuk naiknya. Seperti yang Anda lihat, ketika 60 km per jam kita naik sedikit 80 km per jam, RPM-nya masih manteng di bawah 3000. Naik ke 100, RPM-nya juga masih manteng di bawah 3000. Makanya irit banget nih mobil. Tiba-tiba 120 aja, kita nggak sadar mobil udah sekencang ini gitu. Dan kalau misalnya kita mau berakselerasi kick down, pada posisi D dia agak sedikit menunggu untuk transmisinya turun. Tapi kalau kita masuk ke posisi S, maka kita kick down sangat responsif sekali, cepat. Apalagi kalau misalnya kita masukin ke mode manual, transmisi 6 percepatannya juga sangat luar biasa dual clutch ini ya. Jadi kalau di 1500 cc kemarin tidak begitu terasa, di sini baru terasa performanya. Jadi ketika kita gas sedikit dan pergantian gigi, kita bisa membuat mobil ini sangat halus ataupun sangat ganas. Oke. Nah ini kita akan coba mode manualnya. Sekarang di gigi 1, ketika masuk RPM 5000 dia suara mesinnya baru masuk. Nah jadi suara mesinnya sangat kedap sekali, even di atas 5000 RPM, meskipun suara agak masuk, tapi jauh lebih kedap dibandingkan dengan suara mesin 1500 cc seperti Jazz atau Yaris. Dan suaranya dia nggak melengking, tapi dia meraung ya, gitu. Suspensinya juga sangat pede banget ya. Jadi kita nikung 120 km per jam, kita nikung seperti ini, itu masih percaya diri aja gitu. Ini serius enak banget larinya. Udah 140 ya, gampang banget diraihnya. Dan kita nggak perlu nginjek pedal tuh sampai kick down gitu tuh nggak perlu, karena kita nginjek setengah aja itu udah enak banget. Dan ketika kita kick down pun juga tenaganya tuh nggak ngempos. Biasanya kalau di kick down tuh ngempos, kalau dia masih anteng lurus. Biasanya mobil seirit apapun, kalau dibawa ke kebut-kebutan terus RPM-nya tinggi, itu pasti jadinya jatuhnya boros-boros juga, bisa 14, 15, 16. Tapi ini udah kita bawa geber abis, ini masih 13 liter per 100 km alias 1/8. Gila ya, jadi kita ngebut tapi masih irit gitu. Emang International Engine of the Year tuh gak bisa bohong. Ngebutnya aja masih hemat. Gue gak ngerti diapain nih mobilnya. Ketika cruising di kecepatan biasa, mobil ini memberikan getaran mesin dan kekedapan suara yang sangat minim. Even di kelasnya, meskipun dia 1000 cc, menurut gue ini udah paling kedap suara dari mulai mesin sampai suara-suara luar. Bahkan suara ban jauh lebih berasa dibandingkan dengan suara mesin. Padahal 3 silinder, kita nggak berasa ya.
Sekarang kita mau coba 0 ke 100 km per jam. Tapi sebelum itu kita mau matiin traction control sama ininya, stability control dulu. Posisi S, gigi 1, mulai. Ternyata akselerasi dari 0 ke 100 km per jamnya didapatkan dengan angka 10 hingga 11 detikan ya. Ini mungkin dikarenakan respon transmisi otomatiknya yang ketika kita kick down itu ketika dari 0 ke 40 km per jam itu responsnya agak sedikit terlambat. Mungkin rasionya terlalu rendah. Harusnya dibikin agak tinggi sedikit lagi. Dan kalau misalnya Anda ingin mendapatkan respon yang lebih bagus, mungkin bisa pindah ke transmisi versi manual. Bukan manual secara power shift ya, tapi manual yang sesungguhnya. Tapi nggak apa, menurut gue ini sudah lebih dari cukup. Kenapa? Karena kita pada daily driving itu biasanya menggunakan kecepatan di angka 40 hingga 100 km per jam. Nggak mungkin kita dari lampu merah langsung kita bejek gitu kan, nggak mungkin. Jadi tarikannya, nah ini baru terasa seperti ini. Dan kita nggak perlu menunggu ke red line. Jadi kalau misalnya mobil lain tuh kita harus red line dulu, mendekati red line di atas 6000 rpm. Ini di rpm 1000 segini aja udah enak banget tarikannya. Kita bejek, tambahin, itu enak banget larinya. Nah, jadi kalau buat stop and go di dalam kota itu tarikannya enak banget, bisa des set set mut gitu ya. Itu kayak slogannya Capres ya. Itu enak banget. Jadi ini bener-bener didesain buat performa daily driving, performance daily driving, bukan performance 0 100. Akhirnya kita tiba juga di kesimpulan, dan kesimpulan kami terhadap mobil ini sangat luar biasa dari segi engine-nya. Apalagi engine car of the year itu gak mungkin bohong ya. Dan jika Anda berniat untuk memiliki mobil ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Jika dibandingkan dengan kompetitor, harga 250 juta atau 14 juta lebih mahal dibandingkan dengan versi 1500 cc, menurut kami sudah cukup masuk akal. Apalagi jika Anda mengambilnya secara kredit 3 atau 4 tahun, mungkin selisih harga per bulannya yang Anda bayar untuk kreditnya itu bisa tergantikan oleh penghematan bahan bakar yang Anda beli tiap hari. Nah, jadi jika Anda ingin membeli sebuah mobil yang canggih dengan banyak fitur dan tampilan yang oke, maka Ford Fiesta ini layak menjadi pilihan Anda di Indonesia. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Jangan lupa like video ini dan juga like Facebook fanpage kita, follow Twitter kita, dan buat kamu yang penasaran dengan video-video kita lainnya, tinggal browsing di channel YouTube Autonet Max. Sampai jumpa. Kelihatan jerawat gua. Ah, gila. Alah, enggak smooth. Lagi. Enak banget ya.